Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak teman-teman untuk menyatukan hati sebelum mulai ibadah hari ini. Oke, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami menyatukan hati Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk membakar api semangat kami bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu, biar Kau mengurapi setiap kami Tuhan, biar Kau mengurapi hati setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang menyembah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya dan berharap. Haleluya, amin. Oke, teman-teman mungkin bisa bangkit berdiri sekarang. Saya undang untuk kalian bangkit berdiri dulu. Ayo bangkit berdiri dulu. Mari kita menyanyikan sebab ada kuasa di dalam namanya. Amin. Saya ajakkan untuk bertepuk tangan di atas kepala. Semangat semuanya. Mari kita menyanyikan sebab ada kuasa di dalam Menara yang teguh, amin. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Dan kita bersama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Dan kita bersama-sama. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari kita tepuk tangan Tuhan dong. Ayo kita semangat, kita menyembah Dia. Mari kita bakar api kita bawa untuk gereja kita. Amin. Amin. Semua. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, Segala segala kuasaku pada siapa? ada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
Sokil ajaib perkasa, amin. Haleluya, saya mohon bangkit duduk berdiri, teman-teman. Duduk. Saya undang untuk kalian untuk menyiapkan hati. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita satukan hati kita. Sebab Dia Allah yang Maha Kudus. Kau yang tahu setiap hati kami, Tuhan. Kami datang, Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Sebab usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan bersama-sama. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang, Tuhan, dengan segenap hati ini, Tuhan. Kami merasakan hadirat Bapa. Kami menyanyikan dengan hati, Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat kedua tangan kita dan kami nyatakan, Tuhan, ku nyanyi haleluya.
merasakan hadirat-Mu Bapa. Kau disembah, Ramaya Sokarabaya Sandirawa. Kami ingin bertemu dengan-Ku Yesus. Sukabaya si, haleluya. Kami sembah, Kau disembah. Kau disembah, Kau disembah, Kau disembah. Oh, Kau disembah. Oh, Iramaya Sokarabaya, Hirabarabaya Sotakaraba, Hirabaya Sotakaraya se. Oh, Yesus, Yesus, kami sembah, Kau disembah, hanya Nama-Mu. Oh, kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Biarkan kami semakin dekat padamu. Hirababaya Sotakaraya se. Hirababaya Sakarabaya se. Hirababakarabaya so. Kami rasakan kuasa-Mu, kami sembah, hanya Nama-Mu, hanya Nama-Mu. Hirababaya Sotikiraba. Oh, Iraya Sitakaraya. Biarkan kami merasakan cinta-Mu Tuhan, cinta yang begitu besar Tuhan, hingga Kau mati buat kami Tuhan 1000 tahun yang lalu di kayu salib Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Biarkan nyanyian ini tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku? Yes. Tak ada yang bisa Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau akan mengangkat hidupku. Setelah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku.
teman-teman. Mari kita menyanyikan dengan hati. Siapakah yang dapat pisahkanku dari Kasih-Mu Yesus. tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat Hidupku nyala cinta di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku. Engkau ada bersamaku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Pada kedua tangan kita, setiap musim. Engkau ada memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with affection for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with affection for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all.
worship Him. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Kami sembah, kami puja. Ramasyatagana larabalarabu. Ramasyatagarabarabalarabasa. Shikindagana larabaya ramalarabasi kiriya laramalamu. Shikindagina larabalarabat sikidikiara larabasane. Engkau yang berkata, Engkau yang berdaulat. Kirama segini alarama ya ramu. Hina ya larama sande. Kita kan alarama ya ramu. Kirabasana takata karabasane. Haleluya. Kita kata karabala rabaya ramala ramasane. Ya Rama Rama Sane. Haleluya. Kirama Rama ya Rama ya Ramu. Di hadapan-Mu kami mengakui Engkaulah segalanya. Engkaulah Tuhan kami. Kami menyembah, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Segalanya yang terbaik yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu. Biarlah sore hari ini kami boleh merenungkan sedikit firman-Mu untuk boleh menjadi kekuatan penopang hidup kami, menuntun langkah-langkah masa-masa hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Sore hari ini saya juga mau menyapa, mungkin juga ada rekan-rekan yang menyaksikan secara online, dimanapun engkau berada. Tuhan ada dan mengasihi kita semuanya. Saudaraku, sore hari ini saya mau kita semuanya sadari satu hal, bahwa pada waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan menetapkan kita, langkah-langkah hidup kita, terkadang di dalam mengiringi kepada Kristus, terkadang di dalam kita melangkah di dalam perjalanan masa muda kita. Karena di sini semua adalah anak-anak muda. Saya percaya bahwa kita semua berjalan di dalam kehendak Tuhan
Dan kita punya rencana, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Amin. Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidupmu. Terkadang tapi kita nggak mengerti, saudara. Terkadang di dalam mengiring kita, di dalam kepada pengiringan kita, mengikut Yesus dalam masa-masa muda kita, kadang-kadang memang ada banyak tantangan, apalagi sekarang ini. Seringkali kita membuat kita itu jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan, betul? Siapa yang mengakuinya bahwa kadang-kadang kita jatuh bangun dalam mengikut Tuhan? Semuanya. Kita semua tidak ada yang sempurna karena kita masih manusia daging, betul? Kita semua adalah orang-orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Namun seringkali kita maunya kita mengikut jalan Tuhan. Tapi kadang-kadang keinginan daging kita ini bertentangan. Kadang-kadang kita maunya, oh nanti saja, oh nanti kita tunda. Tuhan panggil kita, ayo melayani, ayo berdoa, ayo menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih jatuh bangun dalam mengiring Yesus. Ini natural, saudara, alami kita semua. Saya pun pernah mengalaminya. Sekian puluh tahun saya mengikut Yesus. Pada waktu saya masa muda saya mulai masuk di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang mengikut Kristus, sebagai murid Yesus. Kadang-kadang memang ada top level, betul ya. Ada semangat kita, lagi berapi-api. Nah ini kan kalian habis retreat kan kemarin, dicas. Ini kan wadah untuk ngecas roh kita. Tapi seringkali nanti berjalannya waktu, nanti top level itu akan turun. Seperti tegangan di handphone kita, power di handphone kita, dari 100%, karena perjalannya waktu akan turun, semakin lama semakin lemah. Nah, di Alkitab itu menggambarkan ada seekor burung, saudara, Raja Wali yang akan terbang tinggi. Alkitab mencatat ada seekor burung Raja Wali ini yang dia akan terbang tinggi. Ada yang tahu ayatnya? Ayo. Yang tahu ayatnya kirim ke WA saya. Nanti tak kasih pulsa 50.000. Loh ayo bener ini saya nggak ngeprank. Ada yang tahu ayo cepet kirim sekarang. Sekarang juga. Yang di rumah ayo yang online kirim. Yang tahu nomor WA saya. Japri ya bukan di grup ya. Di Japri. Ayo terhitung dari sekarang. Ya kan? Alkitab menggambarkan seperti seekor Raja Wali akan terbang tinggi. Yang terus naik, terbang tinggi. Ayo di mana ayatnya? Sudah ada yang kirim enggak ini? Belum masuk ini. Loh lumayan loh 50.000 kan? Bisa buat paket data. Ayo, di mana ayo? Jadi ini gampang loh, kan tinggal search saja di Alkitab kan, di handphone yang ada Alkitab, search Raja Wali kan muncul ayatnya. Langsung kirimkan ayatnya ke handphone saya, ke WA saya. Nah, nggak punya WA-nya? Ayo di grup ada di grup. Hah? Ayo WA saya 081 233 133 283. Ayo. Terus berjalan waktu loh. Ayo ayatnya di mana? Ayatnya di kitab apa? Pasal berapa? Ayat yang keberapa? Oh ini ada yang masuk ini sebentar. Siapa yang masuk?
1732 sama ini ya. Stephen. Ya, ini memang Raja Wali tapi bukan Raja Wali yang ini Stephen. 0881 ini siapa? Hah? 0881 0264. Ya, Anda berhak mendapat 50.000. Ya. Oke. Ayo coba dibaca ayat ini. Coba ayo sekarang kita, ayo yang dapat pulsa baca dong. Pakai mikrofon supaya yang online masuk. Cek. Oke. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan Amin. amin. Nah, ayat ini saudara mengatakan menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama seekor burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, kekuatan kita itu saya katakan tadi seperti level cas, level power di handphone saudara. Ada yang handphonenya tambah lama tambah dari 20 tambah lama tambah dipakai tambah naik, enggak kan? Justru dari 100% levelnya semakin turun. Karena ada tenaga yang dikeluarkan, ada power yang energi yang dikeluarkan dari handphone itu, dari gadget saudara, dari gadget kita, karena dipakai, apalagi yang main game. Wah sudah, kalau sudah gamenya game online, Mobile Legend. Nah, siapa yang suka Mobile Legend di sini? Oh, semua, ketuanya aja suka, ya kan, jujur ini. Ya, orang jujur itu mujur. Ya. Ya kan? Nah, pada waktu kita menggunakan gadget kita, maka kekuatan itu akan semakin turun. Demikian juga dengan roh kita. Pada waktu kita berjalan, seperti yang saya katakan dari awal, pada waktu kita berjalan dari awal, berjalan terus-menerus mengikut Tuhan, terkadang jujur, kadang-kadang memang kekuatan kita, kekuatan iman kita yang dulunya lagi semangat, misalkan kita nih habis di retreat kan, wah menerima urapan yang baru, menerima kuasa yang baru, berjalan, waduh semangatnya luar biasa. Tapi berjalannya waktu, ada tantangan yang mulai, ya kan, tiba-tiba di WA pacarnya, sudah putusin aja. Nah, tiba-tiba kita di WA sama guru kita, tiba-tiba kita mendapat nilai yang buruk, tiba-tiba kita mendapatkan tantangan dalam masa-masa muda kita. Saya nggak tahu tantangan anak-anak sekarang ini apa. Ada yang tahu tantangan sekarang ini apa? Yang membuat kalian loyo, lemah? Uang. Oh, uang ya ternyata ya, podo ya. Nah, ayat yang kita mundur. Ya, coba kita mundur sebentar. Mundur di ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, ini yang terjadi. Yang saya katakan tadi. Kita semua pernah mengalami level seperti ini, level kita jatuh. Nah, coba baca, saya mau baca ayat ini di versi King James Version. Even the youth shall faint and be weary. Ternyata terjemahan shall faint and be weary itu mereka benar-benar jatuh tergeletak, gak bisa bangun. Jadi seringkali ini yang terjadi hari-hari ini. Membuat kita kadang-kadang tantangan itu, apa tadi, uang, ya kan, nggak punya duit.
Kemudian tantangannya apa? Pacar tantangannya. Apalagi tadi tantangannya? Tugas sekolah. Tugas sekolah bisa membuat lemah enggak? Oh bisa. Oh gitu ya. Oh. Kadang-kadang memang ya seperti itu kan. Nah, tetapi di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi jatuh, tersandung. Bukan tersandung, tapi ini benar-benar yang diartikan di King James Version ini bahwa yang jatuh ini mereka nggak bisa bangun lagi. Pada waktu kita jatuh iman kita, sehingga kita tidak mempercayai Tuhan loh dalam hidup kita. Ini yang terjadi. Yang dicatat oleh kitab Yesaya ini. Bahwa pada waktu kita jatuh, pada waktu titik level kita, seperti handphone itu sudah low bat, saudara. Kalau sudah tinggal 1%, untuk melakukan apa-apa sudah susah. Melakukan apalagi sudah 1%, 1-2% handphone kita. Kira-kira bisa nggak buat ngegame? Jangankan buat ngegame, buat by phone saja kita ditelepon seseorang, ditelepon teman kita, sudah langsung drop out langsung. Hilang kan sudah langsung set, mati handphonenya. Nah ini yang terjadi bahwa orang-orang muda menjadi lelah, lesu, teruna-teruna jatuh, tersandung. Nah mari kita saat ini saya mau belajar memotivasi kita. Apa sih yang menjadi sandungan kita hari-hari ini? Apa yang membuat kita tuh jatuh iman kita? Apa yang membuat kita jatuh pengharapan kita? Nah saya coba cari tahu, ternyata di dalam anak-anak muda ini ada banyak anak-anak muda yang jatuh karena mereka nggak punya visi dalam hidupnya. Karena mereka nggak punya tujuan. Saudara seorang pelari, nah ini seorang pelari atau atlet, dia punya tujuan. Misalkan seorang pelari, atlet maraton lari. Dia tahu startnya awal dan dia tahu finishnya di mana. Misalkan dia lari 2 km. Dia berjuang memacu kekuatan fisiknya. Dia tahu 2 km lagi dia akan finish. Dan dia akan menang atau dia akan dikalahkan. Nah ini yang terjadi bahwa anak-anak muda ini nggak sadar. Bahwa dia nggak kadang-kadang mencari jati diri. Ini yang membuat jatuh. Saya tadi siang lihat tayangan di televisi, televisi mengenai herois. Bagaimana seorang mantan anak jalanan sehingga dia akhirnya dia berubah hidupnya dan dia punya sanggar. Dia memiliki sanggar akhirnya. Dia menampung anak-anak jalan yang ada di Bogor, di daerah Bogor. Saya selama kira-kira 30 menit saya ngikuti ceritanya. Bagaimana dia mengatakan bahwa anak-anak jalanan itu mereka beda zamannya dia menceritakan dirinya. Dia katakan anak-anak jalanan zamannya dia yang ini yang mendirikan sanggar ini. Dia katakan zaman saya anak-anak jalanan itu motivasinya itu jadi memang dia nggak punya jati diri. Dia ingin cari jati diri. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak jalanan sekarang ini motivasinya uang receh. Supaya mereka bisa beli narkoba. Supaya mereka bisa, karena dia katakan surveinya dia 90% sampai 95% anak-anak jalanan itu menggunakan narkoba. Mulai yang cemen sampai yang kelas berat. Ya karena enggak punya duit, ya enggak bisa beli yang kelas berat kan. Nah ini terjadi. Dan dikatakan, ini loh, anak-anak muda menjadi lelah, lesu karena tidak punya visi. Tidak tahu tujuan hidupnya apa.
Saya percaya, saya berdoa sore hari ini kita semua yang ada di tempat ini punya tujuan yang jelas. Amin. Kita tahu bahwa goal kita selesai sekolah, selesai kuliah, dalam masa-masa muda kita, tujuan kita apa? Saya waktu beranjak remaja, saya jatuh ke pergaulan yang tidak baik. Karena saya waktu itu belum bertobat, tidak ada pengawasan yang ketat, ya maksudnya orang tua membebaskan begitu aja. Akhirnya apa? Saya motor trek-trekan, tahun 80-an lebih itu, saudara kalau tahu di Surabaya itu yang namanya Ngesong, daerah Ngesong, yang sering mati di situ kecelakaan. Setiap weekend, Sabtu sore dan Minggu sore, di situ ada yang namanya Ngesong di jalan apa itu sekarang itu, yang Ngesong itu Sukomanunggal ya. Saya selalu ada di situ dengan teman-teman saya. Motor itu sudah dimodifikasi untuk kita balapan liar, saudara. Nah, saya waktu itu saya melihat bahwa saya ingin mencari jati diri waktu itu. Ingin diakui oleh teman-teman, wah ini loh jagonya naik motor, jagonya kebut-kebutan. Motor itu sudah tidak ada lampu, tidak ada spion, tidak ada sign, adanya cuman bodi sama mesin aja, sama knalpot. Itu sudah mesinnya sudah obok-obok, supaya apa? Kita bisa bagaimana memacu motor itu supaya bisa kenceng larinya. Dan seringkali sudah jatuh. Saya ingat tol Perak, saudara. Tol Perak itu waktu itu masih selesai dibangun, tapi masih belum dibuka. Kita balapan liar di sana jam 4 pagi. Nah, sepanjang malam saya dengan teman-teman nggak tidur. Kita modifikasi motor kita masing-masing. Kebetulan ada satu motornya teman saya yang dibuat balapan, dimodifikasi, di bengkel. Sepanjang malam kita kita begadang modifikasi ini motor. Kemudian terus akhirnya kita bawa ke Perak itu. Setelah diuji sekali jalan, polisi lewat, sudah. Kita bubar kayak ayam dikejar-kejar tadi. Waduh, dikejar-kejar kita. Saya naik motor saya masuk ke got yang kira-kira 1,5 meter. Karena kita ketakutan. Nah, itu kehidupan saya, saudara. Jadi saya nggak tahu, waduh, kalau saya bisa hidup sampai sekarang, ini semua karena kasih Tuhan. Apa yang kita cari yang membuat kita jatuh, tidak bisa bangun, saudara. Saya bersyukur Tuhan mengangkat hidup saya dan memulihkan hidup saya. Nah, saudara, ayo kita belajar sore hari ini bahwa pada waktu kita melakukan bagian kita, maka firman Tuhan katakan kita akan terbang seperti Raja Wali. Ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara garis bawahi, kita garis bawahi, mereka mendapatkan kekuatan baru. Nah, inilah kuncinya. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan, apakah kita sudah menantikan Tuhan? Sudah mengharapkan Tuhan itu menjadi nahkoda dalam hidup kita, masa mudamu. Saudara, pada waktu saya menyerahkan hidup saya meninggalkan masa kelam saya menyerahkan, saudara. Maka Tuhan akan mengatakan pada waktu itu dia akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini loh, saudara. Goalnya ini seperti ini. Pada waktu kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berlari terus semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin berjalan lebih kuat lagi. Iman kita seperti kondisi kita itu connect terus dengan listrik. Seperti gadget kita ini connect terus dengan
power bank kah, atau listrik, posisi casnya itu selalu on, saudara, otomatis, saudara. Maka power itu selalu ada, meskipun kita pakai, ya memang ini tidak disarankan kan, gadget di kondisi di cas kita pakai, itu bisa panas, karena kan dia sementara diisi, tapi dia harus, satu sisi dia harus keluar. Ya kita harus tunggu dulu kan, tapi tidak dengan Tuhan, bahwa pada waktu kita menantikan Tuhan, maka kita akan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, burung Raja Wali itu pada waktu dia tahu ada badai, dia naik ke badai itu. Dia mendekati badai itu, bukan kita mencobai Tuhan, kata kita mencari masalah, masa muda cari masalah, cari gara-gara, nah, bukan. Tapi kita hidup kita ini kita serahkan sama Tuhan. Tuhan tuntun kita, Tuhan minta, kita minta sama Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari katakan orang menantikan Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Ya memang masa muda ini adalah masa-masa kita mengandalkan diri kita. Siapa saya? Betul ya? Siapa lu? Kan gitu anak muda. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seumpama burung Raja Wali. Saya bersyukur saya pernah mengalami lembah kekelaman, saudara. Saya bisa cerita akhirnya kepada orang-orang yang ada. Saya bisa cerita betapa saya dulu ini jatuh terperosok, tidak bisa terbangun. Tapi karena Tuhan yang pilih saya, Tuhan selamatkan saya. Melalui teman saya diajak ke gereja. Saya nggak tahu apa nih. Saya ikut aja, saudara. Ya, saya percaya di sini semua, kita semuanya adalah ditetapkan orang-orang yang menjadi orang-orang yang pengandal-pengandal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayo, momen-momen seperti ini, apakah kita akan terus berjalan semakin lemah atau semakin kuat? Pilihan itu, option itu di tangan kita, saudara. Pada waktu kita melakukan langkah-langkah kita, berjalan, ini semua adalah orang-orang yang, kalian semua, kita semua adalah orang-orang yang punya masa depan. Selama kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan mengandalkan kekuatan kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan jatuh terpelosok. Seperti orang-orang muda, taruna-taruna yang jatuh, tidak bisa bangun lagi. Tetapi orang-orang, nah, kita bukan berhenti sampai situ, tapi dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang lemah hari ini apa? Imanmu? Apakah harapan kita sama Tuhan begitu lemah? Sinyalnya sudah lost. Seperti gambaran gini. Di sini ada satu modem wifi di Pimbar sini kan. Pada waktu saudara masih di lokasi di situ, saudara akan mendapatkan sinyal ini. Karena saudara masih dalam jangkauan kekuatan sinyal modem wifi di tempat ini. Tetapi pada waktu saudara mulai turun ke bawah, sinyal itu ada enggak? Ada, tapi mulai lemah. Pada waktu saudara keluar dari gedung ini, sinyal itu semakin kecil, mungkin 1 titik. Apalagi saudara sudah keluar di jalan raya sana, hilang sudah sinyalnya. Lemah, sinyalnya tidak ada. Saudara tidak ada connect dengan modem pusat di tempat ini. Karena saudara menjauh. Itu akan lemah sinyal itu. Demikian juga hidup kita. Tapi semakin saudara kembali lagi ke tempat ini, saudara semakin mendekat ke mimbar ini,
tempat modem wifi itu, maka saudara akan kuat kembali. Sinyal itu akan strength. Kekuatan sinyalnya strength. Amin. Demikian juga hidup kita. Pada waktu kita nantikan Tuhan itu ibaratnya itu hubungan. Semakin kita mendekat sama Tuhan, maka sinyal itu akan semakin kuat. Maka tuntunan itu semakin jelas. Ibaratnya kita itu orang yang dituntun, maka semakin kita dekat sama orang yang membawa obor, maka itu semakin jelas gambaran hidup kita, masa muda kita. Tetapi kalau kita semakin menjauh, semakin gelap, gambarnya seperti itu kira-kira. Ayo, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menyerahkan masa muda kita untuk masa diri kita sendiri? Ya, itu semua pilihan di tangan kita. Pada waktu saya mulai terlibat di pelayanan awal-awal, saya melihat saya mempunyai banyak teman-teman yang sampai dengan hari ini mereka tetap fine-fine keadaannya. Mereka yang melayani dengan baik, mereka ada yang menjadi hamba Tuhan, ada mereka yang tetap dalam karir yang bagus. Tetapi ada beberapa teman-teman saya yang sinyalnya sudah lost. Karena memang dari awal saya lihat ini orang susah diatur. Ini orang yang mau karpe dewe. Akhirnya apa? Dia terhilang. Dan sampai dengan sekarang ya hidupnya yang nggak ada fine-fine, ya tidak dalam covering Tuhan, tidak ada. Ya saya melihat bahwa gini loh, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang-orang yang hidup di luar Tuhan sangat berbeda. Amin, setuju? Nah, pilihannya kan tergantung dari kita. Bukan tergantung dari Tuhan loh. Tuhan memberikan kebebasan buat kita. Apakah kita mau sinyal kita sama Tuhan? Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Ayo, pilihannya di tangan kita, saudara. Amin, saudara. Ayo, saya mengundang pemusik, pemuji. Kesimpulannya bahwa sore hari ini, message-nya cukup sederhana. Saya percaya bahwa message saya dapatkan ini, ilustrasi yang saya dapatkan ini bukan cuma buat kita semua, saudara-saudara tempat ini, kalian para anak-anak muda. Tetapi bagi saya juga secara pribadi, saya juga mendapatkan message ini mulai awal bulan yang lalu. Saya mau apapun juga yang kita alami hari ini, sesulit apa tantangan kita, sesukar apa yang kita hadapi hari ini, yuk tetap nempel sama Tuhan. Amin, setuju, mau? Ayo kita tetap jangan tinggalkan komunitas ini. Karena komunitas ini yang membangun kita saling menguatkan. Sentral kita ini Tuhan. Sentral kita ini Yesus. Mungkin pada waktu kondisi kita, saya nggak tahu kondisi iman saudara seperti apa. Apakah saudara fine-fine saja imanmu? Oke, puji Tuhan. Tetapi mungkin ada kalanya level kita titik rendah. Seperti yang di Alkitab dicatat, mereka jatuh, tidak bisa bangun. Mungkin seringkali kita rasanya males kalau mau doa. Kita males mau sembahyang. Kita rasanya males gitu loh kalau mau nyembah Tuhan. Sore hari ini pilihan itu ada dalam hidupmu. Selama kita mau mendekat sama Tuhan, maka Tuhan akan mendekat sama kita. Amin. Ayo kita berjalan semakin lama semakin kuat. Beberapa tahun yang ke depan, kita semua kalian yang kuliah, kalian akan sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan, ketemu dengan orang-orang yang baru, ketemu dengan lingkungan yang baru, ketemu dengan suasana yang jauh berbeda. Tetapi
pada waktu kita tetap di dalam jangkauan Tuhan, pada waktu kita tetap dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka kita akan terus terbang naik. Amin. Masa depan kita akan terbang terus naik tinggi. Dan kita akan menjadi orang yang dikatakan umat yang lebih dari pemenang. Apa yang kadang-kadang mungkin kita dibully, kita dilecehkan. Oh, kamu tuh madesu, masa depanmu suram. Tapi pada waktu kita lihat Yesus sebagai penuntun hidup kita, maka Tuhan akan mengubahkan. Saya bersyukur saya bisa ketemu, diselamatkan, dipilih untuk menjadi orang-orang yang melayani. Saya bersyukur. Yuk kita bagi berdiri, saudara. Mari pandang Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, yang berkuasa sanggup untuk menyatukan haleluya. Karena salibmu ku menang, Kau yang Iramasyatakan ala rabaya rawala rabasandi ulia ramasana rabala Shikita karabala ramasandi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Iramasyataka ramala 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 ramas. Irabala ramala ramaya rasadataka ramala ramala rabasandi. Iyala ramala rabasandi. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sore hari ini ayo menjadi renungan kita. Apakah kita sudah di top level atau di ground level? Apakah kita sudah, yang bisa mengukur itu kita sendiri? Apakah sedekat mana kita sama Tuhan? Sedalam mana kita mengasihi Tuhan? Sekuat apa hubungan kita dengan Tuhan?
Bukan hanya sekedar rutinitas kita tiap Sabtu datang youth, kemudian ada KPK youth, atau mungkin ada acara-acara yang kita ikuti sebagai rutinitas kita. Tetapi sedalam apa pertanyaannya? Atau sekuat apa hubungan kita sama Tuhan? Itu yang akan menentukan kita akan semakin kuat atau semakin lemah. Coba kita renungkan malam hari ini. Pada waktu kita berjalan di dalam kehendak Kristus, kita sudah menyerahkan hidup kita sudah dibaptis, kita sudah hidup dalam rencana Tuhan menjadi manusia-manusia baru. Yuk kita berjalan terus mengikuti kehendak Tuhan. Kita minta, Tuhan, apakah Engkau sudah menjadi Tuhan dalam hidupku? Apakah Yesus sudah menjadi juru selamat yang sesungguhnya dalam hidupmu? Atau dia hanya sekedar Tuhan setiap hari Sabtu? Atau dia menjadi Tuhan setiap waktu dalam hidupmu? Ayo kita renungkan sore hari ini. Masa muda kita adalah masa muda seperti burung Raja Wali yang akan terus naik. Kuncinya orang-orang itu adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang menyerahkan masa mudanya, kekuatannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menjauh dari Tuhan, konsekuensinya kita akan lemah, kita akan low signal. Ayo, keputusan itu di tangan kita. Saya mau malam hari ini, sore hari ini, siapa yang mau mengakui saya butuh Tuhan, saya tahu bahwa saya lemah pada waktu di ground level, saya mau terus naik kembali ke top level kembali imanku. Dan kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Juga yang di rumah, engkau yang menyaksikan secara online, engkau yang menyadari engkau butuh Tuhan dalam masa mudamu. Engkau butuh Tuhan yang menjadi penuntun hidupmu. Engkau butuh Tuhan yang menjadi Tuhan atas jati dirimu. Engkau tidak lagi mencari jati diri di luar sana, tetapi engkau mencari jati diri di dalam kehendak Tuhan. Masa-masa mudamu adalah masa-masa muda seperti burung Raja Wali yang terus naik. Mari angkat tanganmu yang engkau butuhkan Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidupmu. Saya mau engkau mengangkat tanganmu yang membutuhkan Tuhan dalam hidupmu, yang menjadikan Tuhan sungguh-sungguh Yesus sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai Tuhan yang kau sembah. Haleluya. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu, anak-anak muda yang penuh harapan. Engkau mengasihi mereka, engkau menuntun jalan mereka. Bahkan yang ada di rumah, mereka yang mengangkat tangan, mereka yang butuh Tuhan saat ini. Tuhan, kami berdoa, kami mohonkan berkat-Mu, kami mohonkan urapan-Mu yang baru menjamah kami, sehingga setiap kami boleh berjalan terus naik, berjalan terus mendekat kepada sumber Kristus, sumber keselamatan itu yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu problemku, Engkau tahu masa-masaku Tuhan. Aku butuh Engkau, masuklah dalam hidupku. Roh Kudus, kami undang Engkau masuk dalam hidupku. Kirabataka sanagina yawasane. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan kami berharga. Engkau yang menjadikan kami umat yang subah. Orabataka sikiniala ramasane. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jamah kami Tuhan, jamah hidup kami. Kami serahkan masa muda kami dalam tangan-Mu Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi namamu, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. Your reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Hallelujah. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see, the reason that I live, the reason that I see, the reason that Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi pesan-Mu pada sore hari ini. Karena Engkau rindu supaya kami menjadi anak-anak muda yang terus berjalan melewati di dalam waktu kami mengiring Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap kuat Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, bahkan kami tidak menjadi mundur, bahkan kami tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi, berkati bersama istri dan juga anak, berkati seluruh pekerjaan dan pelayanan, dimanapun Kau mengutus, Tuhan pakai, urapi dengan kuat kuasa-Mu, isi kembali bejana hidupnya Tuhan, supaya dimanapun Tuhan Kau utus, biarlah Tuhan dia menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah sore hari ini kalau kami hendak mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini, kami rindu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu untuk engkau menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada sore hari ini. Dan kami semua umat-Mu Tuhan, kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami rindu kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidupmu. Mari kita katakan, yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah secara online. Kita akan mendengarkan pengumuman. Salah satu